Apa itu ihsan? Lebih kompak menjawab iman Islam, lebih kompak menjawab ihsan. Indikator agak rusak yang nomor 3 ini. Anta budallah kana katara fa lam takun tara fa innahu yarak. Itu Arab, kita bukan Arab. Jadi kalau sudah bisa Arabnya jangan bangga dulu, terjemahkan. Apa terjemahnya? Bahasa seperti itu mudah dihafal, sulit dipahami. Maka saya mencoba mencari jembatan, mencari bahasa yang lebih sesuai dengan kemampuan berpikir umat Islam di negara kita. Saya mencoba mengatakan badan kontak dengan makhluk, kolbu tembus kepada Allah. Apa katanya? Sebab ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, kalau tidak akan seakan-akan engkau melihat Allah, maka ingatlah bahwa Allah melihat kita. Pabelit itu. Sama dengan kata-kata jin di dalam contoh balakoh, malakum takakatum alayya katakaku ikum bidi jinnah. Nah, itu bahasa nggak sembarangan kiai bisa menerjemahkan, sebab bahasa jin. Ya, katakaku ikum bidi jinnah, matakum takakatum. Nggak ada di komus biasa, nggak ada. Nah, itu. Jadi saya mencoba begini aja supaya lebih mudah. Badan kontak dengan kalbu tembus kepada. Dengan penyederhanaan, penyesuaian definisi seperti ini, di kalangan masyarakat awam muncul keberanian. Sebelum diperjelas, ketika orang diajak, yuk kita belajar ihsan. Ihsan mah bukan kelas kita, Pak. Ihsan mah kelas wali. Tuh. Ini yang terjadi di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di mana-mana. Nggak usah orang lain, Bapak aja kalau saya ajak. Yuk kita memperdalam ihsan. Kira-kira saya kelas enggak ya? Ada pertanyaan itu dalam hati kira-kira. Ada enggak? Syukur kalau enggak, syukur. Tapi rata-rata, jangankan orang yang enggak pernah nyantren, yang sarjana agama, yang pernah nyantren pun kalau diajak ngobrol ihsan, masih tanya-tanya dulu, layak apa enggak sih? Sebab seakan-akan dia tingkatan khusus di dalam Islam. Nah, badan kontak dengan kolbu tembus kepada. Saya beri contoh lagi supaya lebih jelas bagi masyarakat awam. Contohnya adalah seorang laki-laki bernama, karena saya orang Sunda, saya ambil nama Sunda ya, mohon izin Bapak yang Padang, yang Jawa, yang dari Sumatera Utara mana-mana, si Ujang namanya. Si Ujang punya istri namanya si Noneng, si Neneng, siapalah, si Neneng. Ujang, Neneng. Neneng keahliannya banyak. Kalau waktu kosong dia pakai bikin apa? Bikin hiasan dinding, taplak meja, rajin sekali si Neneng. Ternyata izin Allah dia wafat lebih dulu. Maka si Ujang ketika melihat taplak, yang mengatakan, Mama. Dengan nang sule bisa seri. Kata si Ujang, apa katanya? Padahal yang dia lihat apa? Tapi yang disebut, nah ini indikator ihsan. Kata anaknya, Bapak gila ya. Kenapa kamu berani nyebut gila pada papamu? Karena bapak nyebut mamah, padahal yang dilihat taplak. Kira-kira yang salah bapaknya, anaknya? Terserah. Terserah Dewan Juri. Ada yang mengatakan salah anaknya karena berani mengatakan orang tuanya gila cuma karena begitu. Ada yang nyebut salah bapaknya. Kenapa taplak disebut mama? Kalau menurut saya insya Allah dua-duanya benar di kelasnya. Dua-duanya
di kelasnya. Kalau menilai orang mesti melihat kelasnya dulu loh. Ini startanya apa? S2 masuk SR keluar SD bisa. Tentu cara berpikirnya beda ya. S2 yang kuliahnya memang starata 2 tentu beda dan lain-lain. Nah, kenapa Ujang kamu lihat taplak kamu sebut mama? Karena aku melihat bukan hanya dengan basor mata, tapi dengan basiroh mata kolbu. Kenapa si Asep menyebutnya itu hanya taplak saja? Karena dia baru melihat dengan matanya, belum pakai ihsan. Insya Allah sebenarnya saudara-saudara sudah biasa dengan ihsan itu. Keluar dari rumah ada motor ditabrak beca atau beca ditabrak motor, kita ngomong subhanallah. Kalau Anda di negara komunis, orang akan bertanya, apa itu subhanallah? Ini motor tabrakan, udah itu aja. Tapi yang disebut kok Allah, itu artinya badan kontak dengan kolbunya kemana? Berarti saudara sudah melaksanakan ihsan? Sudah. Tuh, poin 1. Alhamdulillah. Ini di Indonesia kurang dewan juri yang bijaksana. Sering-sering orang itu selalu dianggap bodoh aja. Harus selalu di bawah kita aja selamanya. Harus selalu di belakang. Seakan-akan hanya orang bersorban panjang lah yang layak punya martabat dalam Islam. Nggak begitu, mohon maaf. Mohon maaf, nggak begitu. Oh iya, alhamdulillah. Anak nakal, mamahnya marah. La ilaha illallah. Itu ada unsur ihsannya. Sebenarnya yang dilihat apa? Tapi yang diucapkan? Tinggal nanya aja sama ibu. Ibu ini dikira apa marah? Saya mah bukan dikir, pusing sama anak. Oh, ya lumayan. Sudah punya labelnya, sudah punya apa itu, sudah punya ya lapis luarnya lah, sudah ada. Alhamdulillah, tinggal diasah dan diperdalam. Alhamdulillah.